Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.com.id, pada tahun 2016 Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini rasio. Nilai dari Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada September 2022, Gini rasio di Indonesia tercatat 0,381 dilihat dari perkembangannya. Gini rasio di Indonesia di tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini rasio terus mengalami penurunan, hingga akhirnya naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, Gini rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,459. Disusul dengan Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Sedangkan Gini rasio terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya sebesar 0,255. Selain Gini rasio, BPS juga mengukur ketimpangan melalui persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pada Maret 2022, persentase pengeluaran penduduk terbawah adalah sebesar 18,06%, meningkat 0,3% dibanding bulan Maret 2021 yang sebesar 17,76%. Berdasarkan kategori ukuran Bank Dunia, angka tersebut tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dilihat dari jenis daerahnya, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan, yakni sebesar 21,01% di pedesaan dan 17,07% di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan. Meskipun Indonesia tergolong memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya kita semua berharap ketimpangan sosial di Indonesia bisa terus menurun. Karena itu, kebijakan yang tepat sangat diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata.